Tolong berhenti memilih Park Sun Ho dan juga Kim Dong Bin. Single pertama Jungkook tersebut juga tak memenuhi kriteria untuk dicurigai dalam melakukan plagiarisme. Hai semeton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Guys, dalam video kali ini seperti biasa ya, kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan informasi terbarunya nih, langsung aja yuk subscribe channel YouTube Yusril Kim sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman kalian supaya teman kalian juga nggak kudet. Oke, dan guys, seperti inilah rangkuman informasi untuk hari ini. Silahkan menyaksikan. Well teman-teman, untuk berita pertama kita akan membahas dulu tentang Dongbin yang merupakan member OCJ Newbies yang tidak debut bersama dengan Zodiac, yang mana baru-baru ini ada dikabarkan mengikuti program survival untuk debut menjadi seorang idol. Dongbin merupakan salah satu trainee OCJ Newbies yang sempat memiliki peluang untuk debut bersama dengan Zodiac. Namun sayang, sebelum debut Zodiac, ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa ia keluar dari One Cool Jesco. Rumor itu muncul dikarenakan pernyataan di Instagram live-nya dan saat dia menghapus tentang OCJ di bio Instagramnya. Untuk cerita selengkapnya mengenai hal tersebut, mungkin kalian bisa nonton video ini kali ya, karena di video itu aku sudah bahas panjang lebar mengenai apa yang terjadi sama Dongbin sebelum debut dari Zodiac. Namun teman-teman, nampaknya untuk Dongbin itu masih di agensi yang sama dengan Zayan dan juga Zodiac, sebab One Cool Jesco itu telah mempromosikan partisipasi Dongbin di acara Asia Super Young melalui Twitter OCJ Newbies. Secara logika nih ya, jika dia emang udah keluar, maka bukan tanggung jawab agensi dong untuk mempromosikan. Tapi karena One Cool Jesco masih mempromosikannya, ini berarti bahwa dia itu masih di agensi tersebut. Selain itu, dalam postingannya di tanggal 28 Juni yang lalu, ia mengatakan bahwa ia tak berada di sana dikarenakan masalah kesehatannya. Namun setelah dia memulai pemulihan, ia pun bisa kembali lagi mengejar impiannya. Dan seperti aku lansir dari K-Profiles, Kim Dong Min ternyata sempat didiagnosis menderita depresi pada tanggal 6 Agustus tahun 2017. Terlebih waktu itu dia mendapatkan kritikan yang banyak saat partisipasinya di Produce 101 season kedua. Sebenarnya ada beberapa hal yang membuatnya dikritik. Salah satu hal tersebut adalah dengan tuduhan kecurangan. Waktu itu ada namanya Kang Daniel sampai namanya Kim Dongbin yang dituduh mengisyaratkan kepada para penggemar tentang lagu apa yang mereka inginkan pada babak konsep. FYI, di Produce season kedua, para penonton diminta membuat tim sendiri untuk babak konsep. Para trainee-nya sendiri tidak dapat mempengaruhi pemungutan suara, kecuali dengan memberikan satu suara mereka sendiri. Kemudian fans union Kim Dongbin itu men-tweet dengan mengatakan, "Halo, ini adalah fan union Kim Dongbin, Shining Star. Pemungutan suara konsep lagu dimulai hari ini, dan kami mendengar bahwa dia ingin membawakan Open atau Never. Jika Anda adalah penggemarnya, tolong pilih salah satu dari dua lagu tersebut." Pada akhirnya tweet itu menjadi masalah nih, dan salah satu media yakni Jung Ang Ilbo menghubungi fans union, dan untuk fan union mengatakan, "Saya menulis tentang pemungutan suara lagu karena ayah Dongbin meminta saya. Saya selalu membuat pengumuman dan saya melihat leader tidak menulisnya, jadi saya melakukannya. Ayah Dongbin bertanya kepada saya untuk menghapusnya tidak lama kemudian, jadi saya pun menghapusnya. Saya juga bertanya apakah boleh mempostingnya, tapi dia meminta saya untuk membuat pengumuman. Ayahnya mengatakan kepada saya bahwa Dongbin menyukai kedua lagu itu dan menyarankan agar kami memilihnya dan meminta saya untuk menyebarkannya ke banyak orang." Sebagai tanggapan, beberapa netizen mencatat bahwa mungkin ada masalah dengan sistem karena dua peserta pelatihan telah dipanggil untuk masalah tersebut. Bukan tidak mungkin juga beberapa peserta pelatihan lainnya telah berbagi preferensi mereka dengan orang lain melalui berbagai metode. Mereka juga berkomentar bahwa para trainee harus memilih sendiri karena para penggemar hanya ingin trainee favorit mereka mendapatkan lagu yang ingin mereka bawakan. Kemudian teman-teman, pada tahun 2019 saat ia mengikuti Produce 8, ada postingan di komunitas online yang melarang untuk nge-vote Kim Dongbin dan juga Park Sun Ho. Netizen Korea membahas jika keduanya tidak layak untuk debut bersama dengan grup jebolan ajang ini. Pasalnya mereka dianggap akan mengganggu anggota yang lain. Misalnya di sini ada salah satu komentar mengatakan, "Dia atau Kim Dongbin benar-benar merepotkan deh di Produce 101 season kedua. Aku masih tidak bisa melupakan itu. Tolong berhenti memilih Park Sun Ho dan juga Kim Dongbin. Bisa-bisa mereka akan memulai debutnya dengan suara karena simpati yang terakumulasi sebagai 11 besar." Kalian dapat lihat sendiri kan bagaimana tekanan dan kritikan yang didapatkan oleh Dongbin. Perjalanannya untuk menjadi idol itu begitu berat teman-teman. Terlebih usianya juga terus bertambah. Di masa sekarang kebanyakan agensi mendebutkan idol yang berusia 20 tahun ke bawah. Padahal ya teman-teman, Kim Dongbin itu di Produce X101 itu bagus banget loh. Dia itu udah makin dewasa. Kemampuannya juga makin meningkat, entah itu dari vokal, dance, dan juga stage presence, dia itu bagus banget. Tapi sayangnya untuk penonton-penonton tidak melihat hal tersebut. Dan sekarang ia kembali lagi nih mengikuti program survival di Cina. Nama programnya adalah Asia Super Young. Nah, untuk Kim Dongbin dia itu nggak sendirian teman-teman, namun dia juga bersama dengan trainee One Cool Jesco lainnya seperti Hwang Sende dan juga CI.
FYI, Asia Super Young sendiri adalah survival kerjasama Youku, Alibaba, dan KKM untuk membentuk boy group internasional dengan trainee berbagai negara. Jadi bukan hanya Cina doang, tapi ada juga Korea dan juga lainnya. KKM sebagai partner Youku telah melakukan audisi beberapa waktu lalu di Korea. Selain trainee Wonjul Jesko, akan ada juga nih trainee Korea lainnya, di mana yang telah dikonfirmasi saat ini adalah member dari Noir, seperti Yoon Sang, Siha, Min Hyuk, dan juga Chun Young. Well, kita harapkan yang terbaik saja untuk Kim Dong Bin, semoga dapat lolos, semangat! Sementara itu, Zodiac dikabarkan menjadi salah satu guest star dalam acara BOF atau Busan One Asia Festival. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Zodiac tampil di panggung yang besar. Pada bulan Juli tahun ini, ia juga sudah berpartisipasi dalam acara penghargaan berskala besar yaitu Telkomsel Award 2023, yang mana untuk acara ini diadakan di Indonesia dan mereka tampil sebagai tamu istimewa. Menyusul lagu pra-rilis Calling pada bulan Maret tahun ini, Zodiac kemudian dapat gemilang dengan lagu resmi Throw a Dice pada bulan April, dan mereka juga telah dipuji oleh penggemar di seluruh dunia melalui 5 perilisan musik. Dilanjut kita akan masuk ke berita kedua, yaitu tentang tuduhan plagiarisme yang diajukan terhadap Seven miliknya Jungkook BTS oleh komposer Time of Max Pin KL. Menurut laporan outlet media eksklusif pada tanggal 20 Agustus waktu Korea Selatan, tuduhan plagiarisme telah diajukan terhadap single debut solo Jungkook BTS yakni Seven featuring Lado. Single berbahasa Inggris Seven ini ditulis oleh Andrew White, kemudian John Billion, Henry Walter, Teron Michael Thomas, dan juga Lado. Single tersebut saat ini dicurigai tanda kutip meminjam urutan skala yang sama sebagai melodi kunci yang digunakan dalam Time of Mass miliknya Pin KL, yang mana untuk lagu itu dirilis pada tahun 2000. Time of Mass miliknya Pin KL adalah lagu B-side dari album spesial girl group tersebut yang disusun oleh Yang Chun Young. Dilaporkan bahwa Yang Chun Young telah meneruskan permintaan evaluasi urutan skala kode lagu itu dengan produser Hype Label dan saat ini sedang menunggu tanggapan. Menanggapi tuduhan tersebut, agensi yang menaungi BTS yakni Big Hit Music membantah keras tuduhan plagiarisme. Mereka menjelaskan single Seven tidak melanggar hak cipta. Dilansir dari Sumphi, Big Hit Music mengatakan, "Kami ingin memberitahu Anda bahwa klaim pelanggaran hak cipta terkait Seven Jungkook tidak benar." Big Hit menyebutkan bahwa Seven adalah lagu yang dibuat melalui kolaborasi 5 komposer asing dan itu adalah ciptaan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan lagu di album seperti yang diklaim oleh beberapa orang. Big Hit mengklaim bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh produser K-pop generasi pertama itu bersifat sepihak saja. Single pertama Jungkook tersebut juga tak memenuhi kriteria untuk dicurigai dalam melakukan plagiarisme. Dan terbaru ada laporan dari TN Asia. Laporan itu menyebutkan bahwa pada awalnya Yang Chun Young tidak ingin masalah ini dipublikasikan di media. Bahkan dikatakan Yang Chun Young meneruskan file yang membandingkan partitur Music Seven dan juga Time of Mass kepada produser di Hype Label pada awal Agustus dengan harapan dapat menjawab kecurigaan atas sebuah diskusi. Namun, setelah menerima tanggapan sementara bahwa ada penundaan dalam menangani masalah ini karena perjalanan bisnis luar negeri ketua Bang Si-hyuk, Yang Chun Young tidak menerima pembaruan tambahan dari Hype Label selama lebih dari 2 minggu. Tenasia kemudian mengungkapkan gambar dari apa yang diyakini sebagai bagian dari file yang diteruskan oleh Yang Chun Young kepada Hype Label untuk membandingkan urutan not dari 2 melodi yang digunakan dalam Seven dan Time of Mass, tempo, dan juga kunci kedua lagu disesuaikan. Namun segera setelah masalah plagiarisme menjadi berita utama pada tanggal 20 Agustus waktu Korea Selatan, Departemen Manajemen Risiko di Hype Label dengan cepat mengambil tindakan. Hingga saat ini, menurut TN Asia, file produser Yang Chun Young dibuka dan dievaluasi oleh tim hukumnya Hype. Pada sore hari tanggal 20 Agustus waktu Korea Selatan, Big Hit Music juga merilis pernyataan pers resmi untuk menyangkal tuduhan plagiarisme terhadap lagu Seven miliknya Jungkook. Mengenai pernyataan Big Hit Music, salah satu firma hukumnya menyatakan seperti ini. Daripada memberikan keputusan politik mengenai masalah ini, pernyataan tersebut menggunakan bahasa yang tampaknya menguntungkan jika terjadi tuntutan hukum. Kemungkinan bahwa Hype Label melewatkan kesempatan emasnya untuk mencapai resolusi yang akan memprioritaskan citra penghibur dalam kasus ini tidak dapat dikesampingkan saat ini. Kemudian beberapa afiliasi industri berpendapat bahwa peluang bagi produser Yang Chun Young untuk mengajukan tuntutan hukum masih terbuka. Dan teman-teman, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Di sisi lain, Magni BTS itu telah mencetak rekor baru tanggal lagu mingguan global Top Song Spotify. Dilansir dari Sumphi, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2023 yang lalu, single Jungkook Seven featuring Lado mencetak sejarah Spotify sebagai lagu pertama dari penyanyi solo K-pop yang debut di tanggal lagu global Top Song di posisi nomor 1. Sebelumnya, ia juga telah memecahkan rekor dalam waktu 24 jam saja dengan lagu debutnya itu, yang menjadikannya sebagai artis pria pertama dari negara manapun yang melampaui 15 juta streaming hari pertama di Spotify. Hal tersebut juga membuatnya menjadi yang kedua secara keseluruhan setelah Taylor Swift.
Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time dan juga selamat beraktivitas kawan-kawan. Goodbye.